Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, alhamdulillah kalau hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9. Kemudian untuk kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Silakan dinyalakan videonya. Kemudian Bapak akan screenshot untuk absen. Selain di screenshot, Bapak kirim linknya juga di room chat ya, nanti kalian bisa absen di situ. Selanjutnya kita akan mereview materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sama tentang jujur juga, cuma pembahasannya tentang apa, ada yang bisa menjelaskan? Kemarin atau minggu pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Penerapan sifat-sifat perilaku jujur. ya, perilaku jujur, Raden. Apa aja penerapan perilaku jujur di mana saja, Raden? Bisa dijelaskan lebih rinci, Raden? Masyarakat dan di sekolah. Di masyarakat dan di sekolah. Oke, selain itu Bapak mengingatkan lagi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan semoga keluarga kita tetap terhindar dari COVID-19. Kemudian kalian bisa tetap fokus dan giat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas materi tentang bentuk-bentuk jujur, kemudian manfaat berperilaku jujur, dan dampak negatif ketidakjujuran. Tujuan pembelajaran kita diharapkan siswa dapat atau kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk jujur, menjelaskan manfaat berperilaku jujur, dan mencontohkan dampak negatif apabila berperilaku tidak jujur di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita games. Ada berapa banyak sosok singa di gambar? Oke, sekarang Bapak kasih waktu 1 menit. Tentukan ada berapa gambar singa? 10. Anggun, berapa tadi Anggun? Ngitungnya? 8. Jawaban yang benar ada berapa? 50. Banyak. Ada yang merasa betul? Coba dihitung ada berapa semua? 17. Ada 17. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membagi ke dalam 3 kelompok sama seperti pertemuan yang sebelumnya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3 ini sudah Bapak share di grup WA minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Jadi itu sama aja kelompoknya. Nanti di pertemuan yang ketiga, nanti kelompoknya juga sama. Untuk selanjutnya, kalian akan mengamati video berikut ini. Nanti masing-masing kelompok bisa mengomentari atau memberikan pertanyaan. Oke, instruksinya kalian lihat, kalian amati, kemudian kalian memberi pertanyaan atau memberikan komentar terhadap video yang akan Bapak buat. Karena kendala tadi video, oke, kita pakai alternatif yang lain. Bapak sudah siapkan, yaitu berita atau cuplikan tentang sebuah perilaku ketidakjujuran. Nah, untuk kelompok 1,
Silakan kalian cermati berita tentang babak akhir drama kebohongan Ratna Sarumpait. Tentang Ratna Sarumpait. Yang kedua, kelompok 2, silakan kalian maknai gambar Dr. Louis. Yang ketiga yaitu tentang pasien bohong di bawah. Kalian bisa bacakan atau kalian bisa memberikan pernyataan apa yang kamu lihat dari gambar nomor 1 menurut kelompok 2, apa yang kamu lihat dari gambar nomor 2, dan kelompok 3 apa yang kamu lihat dari gambar nomor 3. Oke, untuk kelompok 1 mungkin yang bisa mewakili siapa? Babak akhir drama kebohongan Ratna Sarumpait. Ya. Pada 11 Juli tahun 2019, divonis 2 tahun penjara, terbukti bersalah sesuai pasal 14 ayat 1 UU 1 1946. Karena kebohongan yang menimbulkan keonoran, vonis lebih ringan dari tuntunan jaksa yang 6 tahun. Di situ juga dapat dipetik pelajaran bahwasanya tidak ada manfaat yang baik dari sebuah kebohongan. Oke, yang kelompok 2, silakan Jimar, coba Jimar dibacakan. Dr. Louis ditangkap karena tak percaya COVID-19. Ya, pernah mendengar beritanya? Pernah, Pak. Apa yang seingat Jimar? Dia menyebarkan hoax tentang COVID, itu matinya gara-gara obat. Oh ya, betul sekali. Jimar berarti mengikuti perkembangan berita nasional. Bentuk-bentuk jujur, diantaranya yang pertama, jujur dalam niat. Ada jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Niat, ucapan, dan perbuatan. Jujur dalam niat, itu karena niat adalah awal dari segala perbuatan seseorang. Ketika kita mau melakukan sesuatu, pasti kita berawal dari niat. Oleh sebab itu perlu adanya kejujuran yang dimulai dari niat yang selaras atau berjalan beriringan dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita niat dulu apakah itu baik atau buruk. Nah, itu bagian dari jujur dalam niat. Kemudian ada materi lain yaitu manfaat jujur. Untuk secara lengkapnya, manfaat yang akan kita dapatkan jika kita terbiasa berperilaku jujur, yaitu pertama kita percaya diri. Kenapa? Karena kita merasa kita melakukan ini dengan kejujuran. Beda dengan orang yang berbohong, pasti dia akan merasa minder. Kalau kita jujur, kita akan lebih damai dan bahagia. Kemudian untuk kelompok selanjutnya atau tugas kelompok masing-masing, pertama kalian bisa mendiskusikan dan buatlah mind map yang berisi dampak negatif ketidakjujuran di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Boleh kalian bentuknya bebas, bentuk kotak kah, bentuk jalanan kah, bentuk pohon kah, segitiga atau bulat, yang mana kemudian kalian warnai mengikuti kreativitas kalian, tetapi kalian perlu ingat materinya yang ditulis di dalamnya adalah dampak negatif ketidakjujuran atau kebohongan yang kalian lakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Apa dampak negatifnya yang ketika seseorang tidak jujur di rumah, di masyarakat, dan di sekolah? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 5-10 menit. Kalian bisa mempersiapkan, kemudian kalian bisa mengerjakan. Nanti 5-10 menit kemudian nanti Bapak akan mengeceknya, dan kalian perwakilan dari kelompok bisa mempresentasikan seperti pertemuan sebelumnya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ketika mengerjakan, minta tolong untuk
picture kalian ditampilkan, jadi Bapak bisa melihat proses pengerjaan yang kalian lakukan. Oke, untuk kelompok 1 silakan Ayla. Ya, Pak. Mana Ayla? Oke, silakan Ayla diperlihatkan ininya. Hasilnya dulu. Jadi dampak ketidakjujuran di rumah itu, 1, mendapatkan dosa, 2, tidak dapat percaya oleh orang tua. Ya. Ya udah, Pak. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 yang diwakilkan oleh Ayla. Kemudian kelompok 2, silakan atas nama Radet. Kasih tunjuk Radet. Silakan Radet, presentasikan. Yang di rumah kah, Pak? Kan sudah di rumah. Sekarang di sekolah. Ya. Di sekolah. Yang pertama, cenderung dikucilkan dalam pergaulan. Yang kedua, tidak dihormati oleh sesama manusia. 3, hidup senantiasa gelisah. Oke, bagus jawaban dari Radet. Pertama, akibat ketidakjujuran di sekolah, dia akan dikucilkan oleh siapa, Radet? Lebih spesifiknya, akan dikucilkan oleh? Dalam pergaulan. Pergaulan, berarti kan kalau di sekolah berarti akan dikucilkan oleh teman-temannya. Betul seperti itu? Oke, terima kasih Radet atas jawabannya. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Kelompok 3 diwakilkan oleh siapa ini? Sylvia. Tahan dulu ya, Bapak. Screenshot. Silakan dipresentasikan, Sylvia. Jadi dampak tidak jujur di masyarakat, yang pertama, timbulnya ketidakpercayaan antar individu. Yang kedua, hidup menjadi tidak tenang. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat jadi tidak harmonis. Dan yang keempat, timbul rasa kecewa. Sekian. Oke, terima kasih. Jadi dampak ketidakjujuran di rumah, di sekolah, dan di masyarakat itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Jika di rumah, dampaknya adalah tidak mudah dipercaya lagi oleh keluarga akibat ketidakjujuran. Misalnya, tidak jujur ketika mengembalikan uang kembalian atau sisa belanja. Kemudian dampak ketidakjujuran di sekolah bagaimana? Yang pertama, tidak dipercayai oleh guru dan teman. Akibat bolos, kemudian kita tidak jujur, kenapa kita bolos, atau kita terlambat, kita tidak jujur, kenapa bisa terlambat. Nah, di situ ketidakpercayaan guru dan teman kalian. Kemudian kita akan dijauhi oleh teman. Kemudian dampak ketidakjujuran di masyarakat bagaimana? Yang pertama, kita tidak mempunyai relasi atau mitra. Karena mitra atau perusahaan lain misalnya tidak mau bekerja sama karena ada ketidakjujuran atau ada kecelasan dalam transaksi. Nah, untuk kesimpulannya, bisa tolong dibacakan Marfa deh. Marfa bisa dibacakan Marfa, kesimpulannya Marfa. Iya, Pak. Ya, tolong dibacakan kesimpulan kita hari ini. Kesimpulan 1. Bentuk-bentuk jujur, diantaranya yaitu jujur dalam niat, ucapan, dan perbuatan. Terima kasih Marwa atas kesimpulan yang telah disampaikan. Kemudian Bapak mengingatkan untuk tugas hari ini, kalian bisa kerjakan tugas di LKPD dengan link yang sudah Bapak tampilkan. Nanti Bapak juga bagikan di grup WA. Oke, untuk kelompok terbaik hari ini yaitu kelompok 3. Tadi dipresentasikan oleh Sylvia. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menepati janji. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.